Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kembali saya akan membawakan kisah dari Om Ras, keluarga tak kasat mata di rumah bekas pesugihan. Dulu, berpuluh tahun yang lalu, rumah itu masih nampak sangat terawat dan bersih. Berbeda sekali dengan keadaan sekarang yang halamannya sudah dipenuhi oleh tumbuhan-tumbuhan liar. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, alangkah baiknya yuk kita doa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa huwas samiul 'alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya keluarga tak kasat mata di rumah bekas pesugihan. Konon dari cerita yang penulis dengar, katanya di rumah itu dulunya dihuni oleh sebuah keluarga yang mempunyai usaha membuat batako, dan tempat pembuatan batakonya berada tidak jauh dari rumah mereka. Keluarga itu sangat berkecukupan, bahkan bisa dibilang kaya. Desas-desus warga sekitar mengatakan kalau mereka tidak kaya karena usaha, tapi karena pesugihan. Wallahu alam. Seiring berjalannya waktu, entah apa sebabnya, keluarga itu pindah dari rumah tersebut, meninggalkan gudang batu bata mereka dan juga rumah yang masih lengkap dengan peralatannya. Setelah kosong beberapa lama, akhirnya ada sebuah keluarga lagi yang menempati rumah itu, yaitu pasangan suami istri yang baru saja menikah. Entah itu rumah dibeli atau dikontrakan, tidak ada yang tahu. Malam ini aku tidak pulang, masih banyak urusan yang harus kuselesaikan. Kunci pintunya dan jangan dibuka walau siapapun yang mengetuk ya, pesan lelaki itu pada wanita yang tengah hamil tersebut. Aku takut sendirian, rengek istrinya sembari menepuk pelan perutnya. Si lelaki yang merupakan suami dari wanita tersebut pun hanya menghela nafas panjang, lalu berjalan meninggalkan istrinya. Setelah suaminya pergi, si wanita itu pun segera mengunci pintu rumah dan naik ke lantai 2, lalu mengunci pintu kamarnya. Dari dalam kamar, ia membuka tirai jendelanya. Ia memandang keluar jendela. Rintik hujan mulai turun. Lalu, si wanita itu pun menutup kembali tirai jendelanya. Jadi gini teman-teman, penulis mendapatkan dialog mereka itu suami istri itu ya dari mimpi. Percaya atau enggak nih, yang pasti setelah penulis datang dari rumah itu, penulis itu diikutin sesuatu. Dan tadi malam tuh, waktu penulisannya ya, mereka seperti berpesta di dalam rumah ini. Nah si penulis aja berlendir tuh waktu itu. Ayam yang ada di dalam tudung saji yang di atasnya ditindihin pakai cobek, batu pun hilang tuh, tidak bersisa. Padahal pas penulis bangun, cobek batunya itu masih ada di atas tudung saji. Jelas tidak mungkin kucing dong. Tapi alhamdulillahnya mereka tidak terlalu menakutkan atau mengganggu yang keterlaluan. Ya, penulis bisa maklum lah. Mungkin mereka kelaparan dan kemarin penulis kesana pulangnya cuma ngucapin terima kasih sudah diizinkan mengambil foto dan video di rumah itu. Mungkin karena itu mereka mengikuti Om dan ikut makan di rumah Om. Jadi Om Ras ini penulisnya ya teman-teman ya. Kembali ke cerita. Keesokan harinya saat si lelaki itu pulang, cukup lama ia memanggil-manggil istrinya dari luar. Namun tak ada jawaban dari istrinya, karena sudah cukup lama berada di luar dan tidak dibukakan pintu. Ia pun berjalan ke arah belakang rumah, lalu memutuskan untuk membuka paksa pintu dapur. Saat pintu terbuka, dengan wajah kesal, ia berjalan menuju ke arah tangga. Dan betapa terkejutnya, ia mendapati istrinya sudah terbaring tak bernyawa di bawah tangga. Ia segera mendekati tubuh istrinya tersebut. Dingin kanyap,
di sekujur tubuhnya. Pertanda istrinya sudah cukup lama meninggal. "Tolong!" teriak lelaki itu akhirnya, namun tak ada satupun yang mendengar teriakannya. Tiba-tiba dari arah atas terdengar suara langkah kaki saat si lelaki itu menoleh. Ternyata sekelebat bayangan langsung menghilang dari pandangannya. Bulu di tubuhnya seketika merinding, dan tanpa ragu ia pun meninggalkan jasad istrinya dan berlari ke arah pintu dapur. Lelaki itu berlari ke arah rumah-rumah warga. Jaraknya pun lumayan jauh antara rumahnya dan warga. Beberapa saat kemudian, laki-laki itu kembali ke rumah bersama beberapa warga lainnya. Saat masuk, mereka langsung berusaha mengangkat jasad wanita itu. Namun tangan dan kakinya sudah sangat kaku dan susah diluruskan. Bahkan bagian perutnya yang sudah membesar itu pun nampak ke samping. Mungkin karena benturan saat ia terjatuh ke bawah. "Separah itukah?" mereka bertanya-tanya. Singkat cerita, dan setelah jasad istrinya dimakamkan, malam itu si suami masih tinggal di rumah tersebut. Orang-orang yang tadi masih ramai setelah pemakaman pun satu persatu sudah pulang ke rumah mereka masing-masing. Tinggallah lelaki itu sendirian. Matanya yang sudah terasa berat, namun tak bisa untuk dipejamkan. Itu pun membuatnya mulai memikirkan sebab istrinya kenapa sampai terjatuh dari lantai atas. Ia kemudian keluar dari kamarnya dan ke arah tangga. Tangganya pun memanglah tidak terlalu tinggi, meski kemungkinan cedera parah pada ibu hamil jika terjatuh dari atas itu. Ia mulai memperhatikan pegangan tangga atas. Tak ada yang aneh, tapi ada sebuah goresan di sana. Ia tidak pernah melihat itu sebelumnya, namun kemungkinan saja goresan itu ada saat rumah tersebut dihuni oleh keluarga sebelumnya. Tiba-tiba tengkuknya terasa panas, dan saat ia menoleh ke belakang, terlihat sekelebat bayangan menuju kamar. Di dalam terdengar suara tangisan bayi yang membuat laki-laki itu seketika merinding. Terdengar pula suara nyanyian lembut. Perlahan-lahan, laki-laki itu melangkah ke dalam kamar. Tak ada siapa-siapa di dalam kamar. Hanya angin dingin yang berhembus masuk melalui jendela yang terbuka. Ia pun langsung menutup kembali pintu jendela, lalu membaringkan tubuhnya dan bersikap seolah-olah tak ada yang terjadi. Ia kemudian berusaha memejamkan matanya, namun gangguan-gangguan kecil mulai ia rasakan saat matanya mulai tertutup. Seperti ada napas yang berhembus di dekat wajahnya. Dan seperti ada jari jemari dengan kuku-kuku yang panjang menyentuh tubuhnya. Alhasil, ia tak bisa tidur hingga azan subuh mulai terdengar. Dan gangguan itu pun berhenti untuk sementara. Barulah saat itu ia bisa tidur dengan sedikit tenang hingga pagi menjelang. Seminggu berlalu, gangguan di dalam rumah itu semakin hari semakin membuat si lelaki itu takut. Suara-suara aneh seperti tangisan, tertawa, ataupun orang yang sedang mengobrol seringkali terdengar. Hingga ia akhirnya memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Orang-orang sekitar tak ada yang tahu kemana ia pergi. Entah itu pulang ke kampung halamannya atau hanya sekedar pindah dari rumah tersebut saja. Tapi setelah itu tak ada lagi yang pernah melihat laki-laki itu lagi. Dan semenjak rumah tersebut kosong, gudang batu bata di belakangnya sudah sering beralih fungsi menjadi tempat kerja dan lain-lain. Namun karena gangguan yang selalu mereka rasakan, akhirnya tempat itu sekarang menjadi terbengkalai dan ditumbuhi semak rerumputan yang tinggi di sekitarnya. Sering juga terlihat sebuah kepala melihat keluar jendela saat malam hari. Sampai sekarang pun juga tetap ada. Rumah itu sudah berpuluh tahun kosong. Tak ada yang berminat untuk menyewa ataupun membelinya. Padahal dari luar, bangunan rumah itu masih cukup bagus. Namun cerita di dalamnya lah yang membuat orang berpikir berkali-kali untuk tinggal di sana. 1 jam di sana saja, penulis sudah diikuti sampai rumah. Apalagi kalau semalaman. Tapi untungnya,
mereka tidak terlalu usil dan tidak terlalu jahat juga. Kalau kita minta izin dan permisi sama mereka untuk bertamu atau hanya sekedar lewat, kita tidak akan diganggu. Sampai sekarang, penyebab jatuhnya perempuan itu tak ada yang tahu. Mungkinkah hanya sekedar jatuh saja? Selesai.